Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Hari ini saya Zaki. Saya Yas. Saya Raja, saya An. Dan pada hari ini kami mau ngapain ya? Saya akan menjelaskan apa itu bagian dan Data tentu kebutuhan yang sedang digunakan. Jadi apa itu Mas? jadi di bagian itu adalah pergerakan di litosfer atau kerak bumi di mana dua lempeng tektonik saling menjauh. Contoh yang sudah terjadi saat ini ada di Iceland dan Amerika Utara, dan yang akan terjadi masa depan ada di timur lempeng Afrika. Nah, di mana sih divergen bisa terjadi? Sejatinya muka bumi kan terdiri atas lempeng-lempeng atau puzzle. Nah, lempeng-lempeng ini kayak apa ya, ngampung di atasnya magma. Nah, magma ini sifatnya panas, dan yang seperti kita ketahui, panas itu ada namanya siklus konveksi, di mana yang panas naik dan yang dingin turun karena kanannya lebih tinggi yang dingin. Saat yang panas naik kemudian digeser ke kiri sama kanan, lempeng-lempengnya ikutan kegeser karena ya kan lempeng-lempengnya di atasnya. Terus karena dari tengah ke atas terus geser kiri kanan, lempengnya ikutan ke kiri sama kanan. Nah, tentunya kalau misalnya lempengnya ke kiri sama kanan, berarti di ujung sini adanya faktor juga, karena siklusnya kan yang panas naik, terus yang panas lama-lama dingin, terus yang tadinya dingin di bawah kena panas dari inti bumi, jadinya naik juga. Jadinya siklus muter aja terusnya. Ini sebenarnya terjadi setiap hari, tapi slow and steady. Setiap hari nggak kelihatan kecil, tapi nanti dalam jangka panjang kelihatan besar. Nah, kira-kira apa nih dampaknya ke manusia? Nah, jadi aku bakal ngasih tahu beberapa dampak dari divergen. Yang pertama itu ada munculnya gunung berapi di dasar laut. Jadi pergerakan lempeng yang saling menjauh ini dia menyebabkan magma naik ke permukaan sehingga memunculkan gunung berapi di dasar laut. Yang kedua, memunculkan lembah hentakan. Jadi pergerakan divergen ini dia menyebabkan lembah yang panjang dan juga dalam. Dan yang terakhir dapat memunculkan gempa bumi ringan. Jadi pergerakan lempeng yang saling menjauh ini dia dapat menyebabkan getaran dan hentakan sehingga dapat menyebabkan gempa bumi yang masih tergolong ringan. Terus selanjutnya ini ada batu-batu yang udah kita kumpulin, ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Yang pertama ada batu ametis, dia warnanya itu ungu tapi dia transparan, nggak terlalu berat. Ini ditemuin dari set arkeolog National Geographic. Terus yang kedua ada batuan beku, basalt. Dia ini warnanya abu-abu dan berat. Dia teksturnya juga kasar dan berpori. Kemudian selanjutnya ada Titus Eye, warnanya ini coklat dan punya hint emas-emas kuning gitu. Terus teksturnya juga halus dan meskipun kecil dia cukup berat. Kemudian ada Sandstone, termasuk batuan sedimen sama kayak emas tadi. Ini batunya berwarna putih dan teksturnya juga halus. Kemudian ada Quartza, ini Quartza juga. Ini warnanya putih dan cukup kasar, tapi dia bisa tembus cahaya. Kemudian ada Amazonite, dia batuan beku, warnanya hijau ke biru-biruan atau toska gitu. Kemudian dia buram, jadi nggak transparan. Kemudian teksturnya juga halus. Kemudian ada Obsidian, warnanya hitam pekat, dia cukup halus sekali. Terus dia juga padat dan nggak transparan. Kemudian ada Tektite, dia warnanya hitam, kemudian dia teksturnya juga nggak halus tapi nggak terlalu halus, dia juga cukup berat. Kemudian ini ada Basalt sama dengan yang ini, tapi basalt yang ini nggak terlalu kelihatan porinya, kemudian juga berat. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.